Baik. Cek, suara saya jelas Kakak? Jelas Karipa. Siap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kakak-kakak. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali terkait dengan bagaimana umpan balik penyusunan LTL yang sudah kakak buat ya. Dan hari ini hari 2 terakhir kakak, pertemuan kita tetap payah ya kakak. Jadi tidak terasa program PKGP Joka ini telah kita lalui kurang lebih selama 3 bulan lamanya kakak, dan hari ini kita akan melaksanakan 2 JP. Kemudian nanti untuk hari berikutnya di tanggal 26 ya kakak, itu 1 JP terkait dengan refleksi bukti karya, dan nanti kita akan bahas bagaimana bukti karya yang kakak buat dan nanti akan diupload ke dalam PMM kakak. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik kakak, kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini kakak-kakak. Jadi kita akan membahas bagaimana bukti karya yang kakak buat ataupun LTL yang kakak buat terkait dengan kolaborasi dengan Kombal ya kakak, yang mana kakak membuat PowerPoint, kemudian nanti kakak sudah mencoba atau bahkan saya lihat dari LMS kakak sudah melakukan presentasi kepada rekan-rekan terkait dengan program yang kakak buat, apakah itu SEM ataupun aktivitas yang lainnya gitu kan. Nah, kakak seperti biasa ada kesempatan kelas untuk pertemuan tatap muka kita hari ini. Yang pertama menghargai waktu. Tadi kita mulai pukul 7:02 atau 7:03 kakak. Kalaupun emang kita waktunya 2 JP ataupun 1 jam setengah, berarti kita selesai di jam 8.33 ya, 8.34 kurang lebih seperti itu kakak. Kemudian aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, dan di sini tadi ada Kak Tisa sama Kak Rahmat yang sedang di dalam perjalanan. Ya hati-hati kakak, di daerah saya hujan, apakah sama di sana hujan, jadi hati-hati takutnya licin, dan yang belum masuk barangkali Kak Claudia serta Kak Diana ya, seperti itu. Kemudian hargai semua usaha kakak, kemudian saling berpartisipasi. Nanti kakak akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik yang saya akan share di dalam Google Doc. Jadi kalau misalkan yang masih dalam perjalanan, mungkin nanti setelah sampai mudah-mudahan bisa untuk mengerjakan seperti itu kakak. Nah, tujuan sesi kita hari ini kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain. Jadi kakak nanti akan saling memberikan umpan balik ya antar peserta, nanti berdua-berdua. Kemudian kakak membuat dan mengunggah bukti karya PMM. Jadi nanti ini terkait dengan bagaimana kakak akan melaksanakan bukti karya. Jadi sekali lagi, pada saat waktu pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa jangan sampai bukti karya ini memberatkan kakak di sela kesibukan kakak, pada akhirnya kakak madam laundry gitu kan. Nah, jadi terkait dengan bukti karya, bahwa kakak sudah mencoba untuk mengerjakan dari awal dari kegiatan PKGP Joka ini gitu kan. Banyak sekali karya-karya yang kakak buat, apakah itu backward design, apakah itu LTL ataupun bahkan yang lain sebagainya kakak. Jadi itu bisa jadikan bahan sebagai bukti karya kakak untuk di-upload di PMM ataupun platform Merdeka Mengajar. Nah,
agenda kita kali ini yang pertama kakak nanti ada pertanyaan pemantik umpan balik, kakak akan mencoba menjawab 3 pertanyaan pemantik di Google Dokumen kakak. Jadi nanti pada saat pengerjaan umpan balik ini kakak bisa sambil melaksanakan sholat isya terlebih dahulu kakak. Jadi sambil mengisi, nanti kalaupun emang ada waktu, kalau misalkan di sini kan di 8 menit kakak ya, 8 menit untuk umpan balik ataupun menjawab pertanyaan pemantik. Namun nanti saya berikan waktu kurang lebih 5 sampai 20 menit ya. Maaf, 10 sampai 20 menit, mohon maaf ya. 10 sampai 20 menit, jadi diisi oleh kakak mengerjakan pertanyaan pemantik serta kakak untuk melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. Ya, saya pun sama kakak. Kemudian nanti analisis dan umpan balik LTL, nanti kakak akan mencoba untuk berdua-berdua saling menganalisis LTL yang telah dibuat kakak. Jadi nanti ada formnya, kakak yang pertama nanti akan saling mempresentasikan, setelah itu ataupun nanti bisa saling mengirimkan PPT-nya ataupun filenya untuk dianalisis oleh temannya kakak. Kemudian nanti ada pengantar terkait dengan bukti karya. Nah, pengantar umpan balik kakak di sini bahwa di pertemuan sebelumnya, sebelum kakak melaksanakan atau membuat LTL, jadi ada beberapa komponen ya kakak, komponen-komponen terkait dengan komponen program yang kakak buat, yang terdiri dari judul program, kemudian latar belakangnya, tujuannya, kemudian capaian, langkah-langkah, kemudian struktur programnya, ya, dan rekan sejawab dalam komunitas belajar, kakak berkolaborasi dengan mapel apa gitu kan, dengan siapa, kemudian pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah, rencana evaluasi serta kemungkinan ataupun tantangan. Nah, di sini ketika kakak mencoba untuk membuat sebuah LTL, kakak mampu juga ataupun kakak juga melihat kemungkinan-kemungkinan, dan kakak juga melihat tantangan-tantangan, tapi pada akhirnya kakak mencoba untuk menjawab sebuah tantangan yang ada itu harus seperti apa. Kakak yang saya lihat seperti itu, kakak sudah bisa menjawab ketika tantangannya A, kakak mencoba untuk mengatasinya seperti apa. Kemudian kakak di sini terkait dengan perencanaan program berbasis proyek ini ya melalui komunitas belajar, kemudian ada penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas serta rencana evaluasi program. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang ataupun RPP-nya kakak, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, ya. Kemudian notulen catatan diskusi KBS terkait dengan RTL PJOK. Mudah-mudahan kakak ada notulennya ya kakak. Kemudian dokumentasi berupa video serta tidak lupa juga foto kegiatan serta dokumen lain yang relevan kakak. Dan saya lihat kakak sudah mencoba untuk melakukan ini semua kakak, dan hari ini kita akan mencoba saling menganalisis. Nah, di sini kakak terkait dengan rubrik penilaian LTL di LMS, bahwa ketika kakak-kakak mengerjakannya ya, misalkan di sini tujuan program satu mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau misalkan kakak tujuan program sudah berpusat pada peserta didik dan bermakna bagi peserta didik sesuatu yang akan dibawa seumur hidupnya. Nah, ini berarti nilainya 7,69 poin kakak, sangat baik. Nah, ini penilaian terkait dengan oleh fasilitator kakak, dan insya Allah untuk nilai ini ketika kakak sudah berupaya, sudah berusaha, sudah mengerjakan ya, insya Allah nilainya nilai maksimal yang saya berikan kakak, kurang lebih seperti itu. Ini sama. Nah, ini kakak terkait dengan ringkasan rubrik penilaian nanti LTL, kakak akan mencoba untuk menganalisis yang punya temannya kakak. Jadi tidak apa-apa ya kakak, jangan sampai wah iya mah saya takut misalkan ke Kak Iqbal jadi SB semua, terus sangat baik semua gitu kan. Tidak seperti itu kakak, dan ini kita hanya sebagai analisis saja. Jadi seadanya saja, kalaupun emang dirasakan tidak ada ataupun kurang ya kurang saja. Kalaupun emang tidak ada cukup ya cukup, kalaupun memang baik ya baik saja kakak ya. Dan tapi ini tidak mempengaruhi pada proses penilaian kakak. Sekali lagi, penilaian sebelumnya dilakukan oleh fasilitator. Jadi kakak mencoba untuk saling melihat terkait dengan LTL-nya, kira-kira kakak
RTL yang dibuat oleh teman itu ada nggak yang poin tujuannya, ada nggak poin kelengkapan, ada nggak poin keterlibatan, ada nggak rencana dan evaluasi, kurang lebih seperti itu Kakak ya. Nah, Kakak kita langsung saja masuk ke pertanyaan pemantik. Kakak, saya akan kirimkan Google dokumennya Kakak di kolom chat kakak bisa saling sambil mengerjakan dan juga nanti bisa saling bisa sambil melaksanakan sholat isya terlebih dahulu kakak. Enggak kak, pilih ada pertanyaan silakan, barangkali ada yang saya terlebih dahulu sebelum kakak mengerjakan ataupun menjawab pertanyaan pemantiknya. Karipal, Ya mangga. untuk nanti yang dikirimkannya itu linknya Yang mana kak? buat dianalisis RTL-nya itu linknya yang dikirim atau PDF-nya atau apa? Ya. Nah kalau untuk nanti menganalisis nanti kita minta 3 orang terlebih dahulu ya. 3 atau 2 orang misalkan Kak Asep memaparkan mempresentasikan LTL yang Kak Asep bu. Nanti dengan siapa misalkan. Kemudian nanti setelah Kak Asep setelah 1 orang lagi nanti akan saya buatkan breakout room jadi berdua-berdua nanti. Ya kalaupun misalkan Kak Asep tadi sebelum dibuatkan breakout room sudah mempresentasikan, jadi tidak usah mempresentasikan lagi gitu kan. Jadi tinggal nanti pasangan aja yang mencoba untuk berdiskusi ataupun mempresentasikan LTL yang dibuatnya seperti itu Kak. Ya. Jadi nanti saya minta 2 atau 3 orang yang untuk presentasi dulu LTL-nya. Jadi biar dilihat oleh teman-teman yang lainnya siapa saja itu ya yang sukarela ya relawan ya yang ingin menampilkan LTL-nya ya. Nah Siap kakak kan, itu Pak? seperti itu Kak Asep ya. Siap. Nah kakak oke, baik. Untuk pertanyaan pemantik bisa dilihat di kolom chat kakak ya. Silakan kakak untuk mengisinya terlebih dahulu. Sekarang jam 7.14 kita melanjut lagi jam 7.30 merenya cekap atau 7.35 kakak? Sambil sholat dulu. 7.35 lah. 7.35 ya kak? 7.35. 735. Siap kak. Ya 7.35 kita kembali lagi sambil kakak menjawab pertanyaan pemantik yang ada pada Google Doc ini kak. Ya, silakan kak, mangga kak.
Ya, baik Kak. Kita lanjutkan. Barangkali ada satu orang yang ingin menyampaikan terkait dengan pertanyaan pemantiknya, Kakak. Silakan yang bersedia. Mana ada Kak? Ya, silakan Kak. Ya, baik, izin kakak-kakak, saya mau berbagi sedikit lah ya tentang kegiatan refleksi ini, yaitu bentar. Apakah pertanyaan pemantik tentang umpan balik RTL, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Saya akan mencoba menjawab. Jadi menjawabnya gini, sudah dengan menggunakan rubrik proses RTL menjadi lebih sistematis dan objektif dan terukur. Maka hal ini akan meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan proyek yang baik. Nah, yang keduanya, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Ya, karena memang saya kemarin, kalau di sini saya sudah mempresentasikan kegiatan berbagi praktik baik kepada rekan sejawat dalam menyusun dan mempresentasikan RTL merupakan bagian yang penting dalam siklus kehidupan proyek dengan menyusun RTL yang efektif dan mendapatkan masukan dari rekan sejawat dan berbagai pihak, kita dapat meningkatkan kualitas proyek dan memastikan bahwa proyek dapat berkelanjutan. Nah, yang terakhir, yang ketiganya, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, dan dokumentasi lain yang relevan? Kalau saya sudah, karena memang kalau dilihat di sini, bentar, mana ya? Kalau saya sudah melengkapi daftar hadir dan mengundang kepala guru dan kepala sekolah dengan mengisi absensi dengan dokumentasi ya, foto atau dengan video, dan lalu di-share ke YouTube yang dapat dilakukan oleh Kombel di SDN 245 Sumbersari Indah. Seperti itu kakak, saya pendapatnya. Oke, baik, terima kasih kak. Ya, baik, hatur nuhun Kak Endah sudah mencoba merefleksikan dari pertanyaan pemantik, 3 pertanyaan pemantik Kak Endah ya. Terima kasih. Beri aplaus dulu kakak untuk Kak Endah yang sudah bersedia menjawab ataupun memberikan tanggapan terkait pertanyaan pemantik tersebut kakak. Baik kakak, kita lanjutkan terkait dengan analisis ataupun analisa dan umpan balik rencana tindak lanjut kakak ya. Nah di sini kakak nanti kakak akan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kakak akan berdua terkait dengan memberikan sebuah analisa ya kakak, dan nanti saling menganalisa hasil RTL yang dibuat oleh kakak berdua untuk format ataupun rubriknya sudah saya kirim di grup PA kakak, ada ya di grup PA sudah sampai. Jadi itu untuk format rubriknya, jadi nanti di situ ada tertera nama penganalisisnya siapa, yang menganalisisnya siapa gitu kakak. Nah sebelum dilanjutkan kakak, nanti saya akan masukkan ke dalam breakout room kakak, atau dibagi ke dalam beberapa breakout room. Jadi nanti ada kurang lebih 8 breakout room kakak, nanti akan berpasangan berdua, nanti silakan saling bercerita ataupun saling berbagi terkait dengan RTL yang dibuat. Namun sebelum kita nanti masuk ke breakout room, seperti yang tadi disampaikan juga bahwa setidaknya ada 2 ataupun 3 orang dari kakak-kakak yang ingin mempresentasikan kakak terkait dengan
LTL yang sudah kakak buat. Kakak, silakan kakak, barangkali 3 orang ataupun 2 orang yang ingin berbagi LTL-nya kakak, PPT-nya kakak yang kakak presentasikan kepada teman-teman, dan sekarang dicoba dipresentasikan kepada teman-teman yang ada di Gimit ini kakak. Silakan kak. Abi katilu. Kalisya, oke. Ada lagi kak? Silakan raise hand terlebih dahulu biar terlihat. Selain Kalisya, silakan kakak. Kak Edi, ya. 2 atau 3 orang kakak, atau lagi barangkali silakan ya sambil menunggu. Silakan Kalisya terlebih dahulu untuk membagikan LTL-nya untuk dipresentasikan di sini kak. Silakan Kalisya. Kok nggak bisa ya, Kak? Nggak bisa apa kak? Share screen? Iya. Mau Kak Edi dulu? Enggak? Boleh Kak Edi coba? Ya. Kak Edi bisa share screen nggak coba? Sudah saya lagi ini nyimpennya di mana lupa. Bentar. Saya buka dulu kanvasnya. Kanvas, oh, mana sih? Oh, oke. Jadi kampanye ini sudah oke. Baik. Share. Ada? Ada nggak? Punten. Belum keluar Kak Edi. Belum keluar. Belum. Ada Kak Edi. Ada nggak? Ada muncul Kak. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sekalian, saya mencoba ingin mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut dari PKG ini, yaitu dengan menggunakan komunitas belajar, rancangan berbasis project yang saya ambil yaitu adalah sport education model, turnamen bola beracun Paduka Raja. Kenapa dinamakan turnamen bola beracun Paduka Raja? Karena kebetulan kelompok belajar di sekolah kami atau di SDN 2171 jadi itu nama kelompok belajarnya yaitu Paduka Raja. Nah, adapun latar belakang dari rencana tindak lanjut ini adalah
yang tadi saya rencanakan sport education model adalah suatu pendekatan pembelajaran PGLK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dari konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM atau Sport Education Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik juga dapat mengeksplor atau mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan lebih luas lagi bisa menjadi dapat menganalisis pertandingan atau jurnalis dan lain sebagainya. Itu diantaranya latar belakang daripada rencana tindak lanjut ini. Adapun selain itu, peserta didik juga tadi yang saya sebutkan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawabnya melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Itu salah satunya diantaranya atau yang melatar belakang itu. Ada juga kenapa SEM ini akan dilaksanakan dalam adalah turnamen bola beracun antar kelas Paduka Raja di SDN 217 Sarijadi. Dari hasil investasi aset yang ada di sekolah, semuanya bisa dimanfaatkan. Ya. Adapun aset yang berada di sekolah, kami punya lapangan bola voli yang bisa digunakan, yang bisa lagi dimodifikasi di berbagai tempatnya. Gitu. Dengan mengadakan turnamen bola beracun ini, saya dapat mencoba mengalami kompetisi yang sebenarnya menghadapi tantangan dan belajar dari kegagalan maupun keberhasilan mereka. Bola beracun dipilih karena banyaknya minat murid dalam kegiatan pada bola ini dan hasil survei dengan perwakilan murid dari setiap kelas. Itu yang melatar belakangi dilaksanakannya rencana tindak lanjut dengan pelaksanaan turnamen bola beracun. Adapun tujuan program dari pelaksanaan APL ini yaitu adalah pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminatinya. 2. Menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. 3. Terwujudnya siswa yang berakhlak karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. 4. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. 5. Meningkatkan motivasi, keterlibatan siswa, dan pembelajaran. Dan terakhir, 6. Penerapan konsep belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Berikut adalah capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dalam setiap tujuan. Capaian dan tujuan. 1. Pemahaman tentang aturan permainan bola beracun. 2. Pengembangan keterampilan individu, pemahaman teknik bola beracun, sportivitas dan kerjasama tim, kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkah apa yang harus dilakukan, yang akan dilaksanakan? Pembahasan dalam technical meeting, latihan dalam pengolahan musim. 2. Menganalisa pertandingan bola beracun dalam turnamen. Penyelenggaraan turnamen bola beracun menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan dan pertahanan. Dan peran apa yang harus dilaksanakan? Salah satunya diantaranya siswa menjadi panitia, siswa juga menjadi peserta, siswa juga menjadi bagian, menjadi pelatih atau manajer, siswa juga yang bisa menjadi wasit, siswa juga siswa yang menjadi peran lainnya dalam sport education model. Lini masa atau jangka waktu yang akan dirasakan tanggal 19 atau 21, pendaftaran pelaksanaannya
pelaksanaan technical meeting 22 November 2024. 23 sampai 24 adalah pertandingan November, pertandingan atau namanya penutupan. Itu karena dilaksanakannya sesuai dengan program yang P5 yang akan dilaksanakan di sekolah kami. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dilakukan termasuk kegiatan kokurikuler, murid yang terlibat dari kelas 4, 5, dan 6, baik laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan dalam rangka P5 di lingkungan SDN 21 7 Saringjadi Bandung. Kelompok belajar atau kelompok yang menjadi lokomotif adalah Kombel Paduka Raja yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru mapel PJOK sebagai fasilitator, guru mapel PAI yang akan berperan sebagai pengarah IT terkait publikasi, dan guru kelas sebagai berperan sebagai pengawas. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Kepanitiaan peserta dan pihak lainnya yang terlibat yang berasal dari murid atau kalau ada yang sponsor. Berikut pernyataan tentang kapasitas sekolah yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya berjumlah total di kami adalah 17 orang. Murid yang berjumlah 201 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, latih, dan penonton. Sekolah memiliki halaman yang cukup untuk lapangan bola voli dan bisa bermain bola beracun. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk sebagai pendukung untuk melakukan live streaming jika ada pertandingan. Sarana dan alat yang tersedia sudah memenuhi untuk melaksanakan turnamen bola beracun, mulai dari bola, jaring, scoring board, dan peralatannya bisa disesuaikan dengan peralatan yang ada. Adapun rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini ada 6 tahapan dalam implementasi Sport Education Model dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan dilakukan dengan tahapan yaitu evaluasi dan refleksi penerapan Sport Education Model dalam PJOK adalah yang dievaluasi adalah tujuan pembelajaran menuju ke tercapaian pembelajaran, 2 umpan balik dari murid, 3 refleksi guru, 4 evaluasi kinerja tim, 5 penerapan konsep fair play, 6 evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan. Kemungkinan atau tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kejuaraan ini adalah 1 pengelolaan waktu. Misalnya jadwal yang padat, keterbatasan waktu mempengaruhi penyelenggaraan. 2 faktor alam atau cuaca, karena lapangannya outdoor akan sangat terpengaruh oleh kondisi. 3 motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan atau terutama kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Manajemen tim, kesulitan dalam memanajemen tim. Berikut tantangan evaluasi dan umpan balik membalikan evaluasi dan yang efektivitas, umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Dan terakhir, keterlibatan orang tua dan komunitas. Solusi apa yang akan diterapkan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yaitu 1, penjadwalan yang efisien, pindah lokasi ke lapangan indoor bila terjadi hujan karena dilaksanakannya di outdoor,
2. Menggunakan pendekatan positif untuk memberikan dan melalui pengakuan dan pujian. 4. Komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. 5. Memberikan umpan balik secara individual. 6. Mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan dari problem itu. Nah, itu di antara paparan dari rencana tindak lanjut yang saya akan laksanakan, yang tadi ya turnamen bola berat Jumpa Raja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh plus dulu untuk Kak Edi ya. Oke, terima kasih Kak Edi sudah mempresentasikan LTL yang sudah dibuat oleh Kak Edi. Dan ya, kita waktu itu kan waktu pertemuan luring ya Kak Edi, itu kita menampilkan yang punya Kak Edi, yang mana pesertanya banyak sekali karena Kak Edi senior, jadi ada yang lagi diam, ayo kakak kelas saya kumpul, akhirnya bisa terkumpul dan bisa dipresentasikan ya. Oke, terima kasih Kak Edi. Oke, selanjutnya Kalisya barangkali mau menyampaikan, mangga Kalisya bisa share screen. Ya, dicoba ya Kak, mudah-mudahan bisa. Ya, silakan Kak. Untuk form analisis sudah dikirim di grup ya kakak, jadi itu form analisisnya. Jadi nanti kakak satu kelompok dengan siapa ataupun menganalisis punya siapa nanti setelah kita masuk ke breakout room. Jadi kalau misalkan nanti Kak Edi misalkan dengan Kak Asep pada saat di breakout room di random atau diacak kakak, nanti mungkin Kak Edi tidak usah lagi menjelaskan terkait dengan programnya. Jadi nanti tinggal Kak Asep saja yang menjelaskan. Nah, seperti itu kakak ya. Mangga Kak Lisya untuk berbagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul ya semuanya itu tampilannya. Takutnya Oke. Baik, izin untuk melanjutkan. Pertama-tama di sini saya membuat rencana tindak lanjut ini. Kakak-kakak juga sudah tentunya melaksanakan dan sudah tahu bahwa RTL ini merupakan rangkaian tugas dari kegiatan diseminasi PGPJOK ini. Dengan adanya RTL ini diharapkan kita dapat memfasilitasi pembelajaran kepada peserta didik yang tentunya pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar bersama. Dan di sini dengan adanya RTL ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru itu sendiri, baik kompetensi dari aspek pedagogik, profesional, sosial maupun kepribadian. Dengan harapan peserta didik dapat memberikan dampak positif kepada peserta didik dengan mengembangkan aspek fisik, mental, dan sosial peserta didik. Dari ketiga pilihan yang diberikan oleh LMS ini, dari pilihan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan P5, di sini saya memilih untuk P5 karena kebetulan pada 1 bulan ke depan SDN 24 Marga Cinta ini akan melaksanakan proyek. Jadi saya melibatkan PJOK dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dan program kegiatan Asik dan Gemas, di mana Asik itu merupakan aksi sehat imun kuat, yaitu kegiatannya senam kebugaran, dan gerakan makan sehat, yaitu pembiasaan konsumsi isi tubuh. Dan berikutnya di sini adanya konsep dari KGPJOK saya paparkan dulu sebelumnya, tapi izin di sini untuk di skip karena kita juga sudah mengetahui semuanya. Dan berikutnya latar belakang dari kegiatan ini adalah yang pertama, beberapa kali ditemukan pada peserta didik SDN 24 Marga Cinta itu adanya perilaku malas gerak atau mager, dan di sini tentunya sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yaitu berupa gadget. Jadi peserta didik ini sangat kurang
aktivitas fisiknya, sehingga peserta didik ini mudah lelah, dan di sini sangat diperlukan program untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Selain itu, program ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan KBS, yaitu Proyek Penguatan Profil Pancasila, dengan tema tadi sudah saya bahas, bangun jiwa dan raganya dengan kegiatan asik dan gemas. Dan berikutnya di sini bahwa mewujudkan kepemimpinan peserta didik, yaitu student agency, melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila, di mana di sini voice itu adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat atas kegiatan apa yang akan mereka lakukan, lalu choice memberikan pilihan kepada peserta didik mengenai cara belajar yang sesuai dengan minatnya, dan berikutnya adalah ownership, yaitu rasa tanggung jawab ketika peserta didik melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Dan di sini alasan berikutnya, latar belakang berikutnya adalah bahwa SDN 24 Marga Cinta memiliki modal aset, yaitu merupakan sumber daya atau kekayaan dimiliki oleh sekolah berupa manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, dan finansial yang berkontribusi positif terhadap program. Dan yang terakhir adalah visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam melaksanakan programnya. Dan tujuan dari program ini yang pertama adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, dengan memiliki raga yang bugar dan jiwa yang sehat. Dan poin ketiga, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang berpihak. Dan berikutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, capaian programnya pembelajaran PJOK Student Center Learning dengan melibatkan komunitas belajar sekolah raga bugar dan jiwa sehat dalam peserta didik, profil pelajar Pancasila dalam peserta didik, dan student agency peserta didik. Dan langkah-langkahnya di sini sudah mencangkup pada kegiatan, lini masa, dan peran. Bahwa yang pertama, berdiskusi bersama pimpinan, guru, staf, dan peserta didik tentang rencana realisasi program asik dan gemas, dan di sini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 November, dan berikutnya kegiatan materi kebugaran jasmani, gizi seimbang, pelatihan senam, dan proyek asik. Di sini dilaksanakan November 2024, pekan ketiga. Lalu pelaksanaan asik Selasa dan Kamis, pelaksanaan gemas hari Jumat dilaksanakan di November 2024 pekan ketiga dan keempat, dan yang terakhir pelaksanaan asik peserta didik sebagai instruktur senam dengan menampilkan hasil kreasi gerakan yang telah diciptakannya serta evaluasi program dilaksanakan di bulan Desember 2024 pekan ke-1. Dan berikutnya di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama dari kegiatan asik, aksi sehat imun kuat. Yang poin pertama, kegiatan dilakukan oleh peserta didik fase C, kelas 5 dan 6, membuat gerakan senam dengan kolaborasi wali kelas. Yang poin kedua, kegiatan dilakukan 1 minggu 2 kali setiap hari Selasa dan Kamis. 3, di pekan terakhir, peserta didik menjadi instruktur senam. 4, guru PJOK dan wali kelas memantau aktivitas peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dalam komunitas belajar sekolah. Dan untuk kegiatan gemas, gerakan makan sehat, di sini kegiatan dilakukan oleh peserta didik fase C, kelas 5 dan 6, membawa makan dengan menu isi piringku atau 4 sehat 5 sempurna. Poin kedua, kegiatan dilakukan 1 minggu sekali setiap hari Jumat setelah sholat duha. Poin ketiga, guru PJOK dan wali kelas memantau aktivitas peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Dan yang poin terakhir, melakukan evaluasi dalam komunitas belajar sekolah. Berikutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Pertama, ada modal manusia. Di sini tentunya ada pimpinan sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua wali yang terlibat langsung dalam kegiatan. Lalu yang kedua, adanya modal politik, kebijakan pimpinan yang mendukung terhadap program maupun menjalin mitra dengan pihak lain. Yang ketiga, adanya modal fisik, lapangan, walaupun seadanya. Lalu ada sound system, laptop, handphone, dan ruang kelas. Yang keempat, modal sosial,
adanya koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder di dalam maupun di luar sekolah, dan yang kelima, modal finansial adanya dana BOS dan sumber dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Berikutnya rencana evaluasi akan dilaksanakan. Yang pertama, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Dan yang kedua, bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi pelaksanaan program. Dan yang berikutnya, kemungkinan tantangan. Tantangan di sini yang pertama, kemungkinan peserta didik malas untuk melakukan aktivitas olahraga senam, terutama laki-laki. Yang kedua, faktor hujan mengakibatkan pelaksanaan asik atau senam bisa saja tertunda. Dan yang ketiga, guru kesulitan mengontrol aktivitas peserta didik ketika berada di lingkungan rumahnya. Dan solusinya adalah yang pertama, membuat gerakan senam yang trendy. Yang kedua, mengatur jadwal ulang pelaksanaan program yang disesuaikan dengan kondisi cuaca. Dan yang ketiga, guru selalu melakukan koordinasi dengan wali murid. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan di sini ada beberapa dokumentasi ketika perencanaan RTL dengan KBS Berkah. Berkah itu kepanjangan dari berilmu, kreatif, agamis, dan harmonis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau plus dulu kakak, terima kasih Kalisya yang sudah berbagi pengalaman terkait dengan LTL yang telah dibuatnya kakak. Ya baik kakak, kita lanjut ke breakout room kakak. Nanti kakak akan dibagi ke dalam 8 breakout room. Jadi nanti kakak akan berpasangan-pasangan berdua-berdua kakak. Jadi ini secara random ya, secara acak. Berarti yang tidak ada tuh di sini berarti satu orang siapa ya? Kak Adit. Kak Adit. Rahmat. Kak Adit ada, Kak Rahmat yang nggak ada ya? Oh, Kak Rahmat ya, Kak Rahmat. Kak Rahmat, ya. Nah, untuk format analisa sudah saya kirim di grup WA kakak, jadi nanti kakak silakan untuk mengecek ya hasil analisa seperti apa. Jadi sekali lagi kalau untuk Kalisya dan Kak Edi berarti sudah tidak usah lagi mempresentasikan ataupun menyampaikan pemaparan. Jadi cukup tadi bisa melihat kira-kira untuk Kak Edi itu seperti apa ya, dan untuk Kalisya seperti apa. Namun untuk nanti yang belum kakak bisa saling berbagi bercerita singkat saja kakak, kayak kurang lebih satu orang itu 7 menit. Jadi nanti saya berikan waktu kurang lebih 15 menit untuk kakak nanti untuk berdiskusi saling menganalisa LTL yang telah dibuat kakak. Setelah itu kakak silakan kirim hasil analisa kakak itu ke dalam file Google Drive, sudah saya kirimkan kakak ya linknya di link terakhir. Nah itu nanti kakak silakan hasil analisa kakak yang sudah dibuat tinggal diupload di Google Drive kakak, seperti itu. Oke.
Kak Enda masuk ke breakout room 2. Kalau Kak Claudia breakout room 3. Enggak kalau itu. Dikit kan nggak Pak? Saya minta tanah pi kumaha?
Kak Gali, kita gimana nih? Ini apa nih? Sampah. Apa ini, Bu? Dong Jonanya. Menghilang. Waktu habis. Oh iya, biarin lah. Kata Jongnya iya. Kata Jong. Kata Jonan. Lupa. Ya udah biarin lah. Ya. Oke, tadi kita berbagi ya, lupa. Oke. Ini teh kemanain Kak Edi? Ke Google Drive, Kak. Google Drive. Dari yang si filenya ke Google Drive gitu. Kunaon sekali Pak lab. Mungkin sinyal Link Google Drive di mana? Ya makanya di link komen kalau link komen Google Drive-nya di mana? Di kolom chat ada, Kak. Di kolom chat. Ya kolom chat lagi. Mana kolom chat nggak ada. Kosong kolom Saya chat. nama saya. Mangga. Bahaya. Mangga ke mana teh? Mangga eta diklik. Aya nu dikirim teh nu bieu atau RTL? Analisis modanya. Hasil analisisnya kaset. Oh, siap ketua. Macam-macam ya kamu. Siap ketua. Sesuai arahan. Ya baik Kak, kita lanjutkan ya. Sudah jam 8.35. Oke. Nah seperti ini Kakak kurang lebih ya hasil analisanya. Di sini baru Kak Edi, Kak Enda, dan Kak Tisa dan Kak Dani ya yang sudah mengirimkan. Jadi tunggu yang lainnya Kakak. Oke, kita lanjutkan dulu ke pembahasan berikutnya Kakak. Nah terkait pembahasan berikutnya nampaknya sudah selesai Kak ya. Kita masuk ke diskusi terkait dengan bukti karya. Sebetulnya bukti karya sendiri sudah saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya Kakak terkait dengan bagaimana Kakak mengunggah sebuah bukti karya, dan tadi di awal juga sudah diinformasikan bahwa bukti karya tidak harus yang kakak buat baru lagi ya. Bukti karya bisa saja hasil kakak mengikuti diseminasi PKG PJOK ini. Kakak sekali lagi apakah itu mau mengupload modul ajar, RPP ataupun PowerPoint lainnya yang mungkin bisa dibagikan kepada orang banyak Kakak. Jadi kalau misalkan menurut Kakak ini karya saya yang bisa dibagikan kepada orang banyak gitu kan, apalagi kalau misalkan kaitannya dengan PMM itu kan bisa dilihat oleh siapa saja gitu kan, kapan saja dan di mana saja. Kalaupun emang misalkan menurut Kakak itu sangat sangat bisa untuk ditiru oleh orang lain, kenapa tidak Kakak? Nah seperti itu Kakak. Bentar. Yang tampil Kak masih ini ya, Word ya?
Google Drive ya Kak? Masih Google Drive, Kak Dipa. Google Drive ya. PDF kan Kak? Tidak usah Kak, nggak apa-apa, nggak usah PDF. Izin Ya Kakak, Kak nampaknya ya mangga Kak Endah, gimana? mau nanyain ini masalah untuk analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut untuk teman kita ya, teman Iya, apa betul. namanya kelompok. Nah di sini kan ada skornya teh 1, 2, 3, dan 4. Nah kan di sini biasanya Betul. kalau ada 1, 2, 3, 4 biasanya ada keterangannya apa gitu. Gitu. Ya, yang paling jadi yang paling 4 itu paling besar ya Kak Endah. Jadi kalau 4 itu SB, kemudian 3 itu B, kemudian untuk 2 itu C, untuk 1 itu K. Jadi kalau misalkan 4 itu SB, sekali lagi, untuk 3 itu B, untuk 2 itu C, untuk 1 itu K. Jadi paling besar ya 4 gitu, nilai paling besar 4, dan predikatnya itu SB sangat baik gitu. Nah gitu Kak Ena ya. Ya, baik. Terima kasih Kak. Ya siap. Ya Kak Asep apa enggak? Karipal punya saya sudah Mohon. masuk gitu. Udah cek tinggal. Hilap ke dinamian nilai. Di rename deh biasa tuh Kak. Masuk ke link yang tadi, tinggal di rename. Karipal, nama foldernya apa Karipal? Nama foldernya analisa umpan balik LTL. Oh ya, yang di Google Drive diubah jangan ininya, Apanya? namanya, atau tadi udah ngirimin tapi nggak diganti namanya. Oh di belakangnya aja kasih nama. Oke, siap. Kan di situ LTL 3 ya, LTL 3 analisa dan umpan balik rencana tindak lanjut, dalam kurung siapa namanya gitu. Kak Claudia sudah saya kirim di kolom chat. Kakak, saya teh sudah share screen itu sudah stop, tapi masih muncul ya Kak, masih nampak seolah-olah saya masih share screen ya. Masih Google Drive. Karipal saya sambil jalan pulang ya. Siap, ada Kak. Ya Kakak, baik, untuk pertemuan hari ini sudah kita laksanakan. Yang pertama tadi Kakak mencoba untuk menjawab pertanyaan pemantik. Yang kedua Kakak menganalisa hasil LTL yang dibuat oleh teman sendiri berpasang-pasangan Kakak. Nah, yang terakhir Kakak terkait dengan pembahasan bukti karya. Barangkali Kakak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan bukti karya, ataupun emang sudah jelas ya Kakak, karena untuk pertemuan hari ini terkait dengan pembahasan sudah beres sih Kak ya, seperti itu Kak. Barangkali ada yang tanyakan dulu, silakan Kak. Pas kayaknya Karipal. Sudah cekap ya Kakak ya. Ya. Kalaupun emang nanti ada kendala ataupun kebingungan terkait dengan bukti karya, nanti bisa japri saya, menanyakan kembali, bahkan bisa telepon saya terkait dengan apa yang meminta masukan, apakah ini bisa di-upload ke PMM sebagai bukti karya ataupun tidak, seperti itu Kakak ya. Baik Kakak, ini saya stop screen nggak bisa Kakak ya, mohon maaf. Lagi gangguan, lagi error sepertinya Kakak ya. Terima kasih untuk Kakak semuanya untuk pertemuan kita malam hari ini Kakak. Sampai ketemu nanti kita
di satu pertemuan terakhir, satu JP dan pertemuan terakhir untuk kita melaksanakan tatap maya ataupun sekaligus menutupi kegiatan kita melaksanakan desiminasi PKG PJOK kakak ya. Salam sehat untuk kakak, salam juga untuk buat keluarga kakak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipoto dulu. Ya, mangga. Ya abi temaruncu. Kadani. Ini biasa spesialis tuh. Di Abi Kadani, mana? aya share screen dari tim Karipal. Oh iya, Sami. Karipalna kalau Sami ya? Rina, Sami. Abi kalau lah. Ah, Wah. Hiji Kela. Kela. tuh kadalina eueuh. Bisa itu na karipalna. Kita lihat dulu ada semua ada. Nggak ada. Antosan heula kawit. Ada semua. belum join. Nah, dapat. Bagian foto mah di depan saya nih. Ya. Naon ganteng. 1, 2, 2-0. Lanjut. Sekali lagi. 2-0. 2-0. Oke, sudah? 2-0. Sok, 2-0. 1, 2, 3. Sudah. Bikin tun di grup. Ya, rekamannya Ya, Karipal. mangga rekaman. kakak atur nuhun. Rekaman. Ya, kita sami-sami. matikan dulu rekamannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarahmat kumaha tarahmat. Aduh. Kenapa? Abi stop lah. Stop lah. GPG kapan ya akan dilaksanakan? Kela di stop heula ih. Tentok heula ih. Karipana.